Materi terakhir pada topik probabilitas ini adalah belajar tentang tabel kontingensi. Apa itu tabel kontingensi? Konsepnya adalah suatu tabel yang digunakan untuk mengelompokkan pengamatan sampel ke dalam dua karakteristik atau lebih yang dapat diidentifikasi. Misalnya pada level pendidikan dan jenis kelamin, ya. Jadi kalau level pendidikan misalnya dikelompokkan 3, jenis kelamin dikelompokkan 2, penggabungan ini lebih tepat kita menggunakan tabel kontingensi. Sebuah tabel kontingensi merupakan sebuah tabulasi silang yang secara simultan merangkum dua variabel dan hubungan keduanya, ya. Apalagi contohnya misalnya jenis karir dengan jenis kelamin, ya. Apalagi misalnya beberapa hal yang lain, misalnya tingkat pendapatan dengan jenis kelamin, ya. Ada dua hal yang kita coba hubungkan, ya. Maka kita lebih tepat menggunakan tabel kontingensi ini. Pengukurannya bisa dalam bentuk skala yang nominal. Nah, kita lihat coba kita lihat bentuknya seperti ini, ya. Misalkan sebuah survei terhadap 150 orang dewasa yang menonton film bulan lalu menurut jenis kelamin dan jumlah film yang ditonton. Jadi ada dua variabel yang dihubungkan di sini adalah pertama jenis kelamin dan jumlah film yang ditonton. Jadi tabulasinya begini. Jenis kelaminnya ada 2, tentu laki-laki dan perempuan. Dari 150 orang dewasa tersebut, ternyata ada 70 laki-laki yang ditanyakan dan 80 yang berjenis kelamin perempuan. Itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua adalah jumlah film yang ditonton. Jumlah film yang ditonton itu bisa jadi tidak ada sama sekali, atau bisa jadi 1, atau bisa jadi 2 atau lebih, ya. Nah, jadi kedua kategori ini ketika kita hubungkan, maka lebih tepat kita gunakan tabel kontingensi, ya. Sehingga dengan tabel kontingensi ini mudah kita baca, ya, rangkuman dari hasilnya. Jadi kalau tadi ada yang tidak menonton film sama sekali, adalah jumlahnya 60, terdiri dari 20 yang berjenis kelamin laki-laki dan 40 yang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan yang menonton satu judul film minggu yang lalu adalah 70 orang, ya. Kemudian kita bisa kelompokkan ini menurut jenis kelaminnya, 40 yang berjenis kelamin laki-laki dan 30 yang berjenis kelamin perempuan, dan seterusnya. Nah, beginilah cara penggunaan tabel kontingensi ini. Penggunaannya yang lain lah, misalnya sebuah sampel dari para manajer disurvei tentang loyalitasnya terhadap perusahaan. Ya, jadi para manajer itu ditanyakan tingkat loyalitasnya pada perusahaannya. Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah, jika Anda diberikan sebuah tawaran oleh perusahaan lain yang sama atau lebih sedikit lebih baik dari posisi Anda sekarang, apakah Anda akan tetap bersama perusahaan Anda sekarang atau mengambil posisi yang ditawarkan tersebut? Lalu jawaban dari 200 manajer itu diklasifikasikan menurut lama mereka bekerja. Ini kategori yang pertama, ya. Lalu kategori yang kedua adalah keluar atau tetap, ya. Atau tabulasinya atau nilai tabel kontingensinya kurang lebih begini, ya. Tetap tinggal itu katakan A1, ya. Akan pindah itu katakan A2. Nah, lama bekerjanya dikelompokkan ke dalam 4 bagian. Ada yang bekerja kurang dari setahun, katakan B1.
lama kerja 1 sampai 5 tahun katakan B2, lama kerja 6 sampai 10 tahun katakan B3, dan lama kerja lebih dari 10 tahun katakan B4. Nah, dari 200 orang manajer yang disurvei, ternyata kalau ada tawaran dan pekerjaan lain, maka dari 200 ini akan tetap tinggal sebanyak 120 orang manajer. Sisanya 80 akan memilih pindah. Ya. Nah, jadi kalau kita identifikasi menurut lama dia bekerja, yang tetap tinggal ini ya 10 orang karena lama kerjanya kurang dari setahun. Ya. Jadi ada 75 orang yang lama kerja itu 10 tahun. Berarti karena dia udah lama bekerja, ya udah setia, udah enak ya di perusahaan itu, sehingga meskipun ada tawaran di perusahaan lain, dia tidak akan memilih perusahaan tersebut. Ya, jadi demikian juga dengan yang akan pindah. Pertanyaannya di sini adalah berapa probabilitas manajer yang dipilih secara acak loyal pada perusahaannya atau tetap tinggal dan telah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Ya, jadi inilah yang kita akan coba jawab memanfaatkan tabel kontingensi ini. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Pertama, bahwa jumlah manajer yang akan tetap tinggal tadi adalah A1 sebanyak 120 orang dari 200 manajer. Dan demikian probabilitas A1-nya, A1 tadi jumlah manajer yang akan tetap tinggal, probabilitas A1 adalah 120 bagi 200. Kalau kita sederhanakan, ya bagi 40 ya adalah 3 bagi 40, 25. Yang kedua, jumlah manajer yang telah bekerja lebih dari 10 tahun atau tadi disimpulkan dengan B4 sebanyak 105 orang dari 200 manajer. Dengan demikian, maka probabilitas manajer yang terpilih dengan masa kerja lebih dari 10 tahun adalah PB4 sama dengan 105 bagi dan 200. Atau kalau kita sederhanakan 21/40. Nah, setelah kita ketahui ini, ya, maka probabilitas manajer yang terpilih, ya, yang akan tetap tinggal dengan masa kerja lebih dari 10 tahun adalah tentu kata hubungnya adalah dan, ya, yaitu adalah 0,063. Berarti kita menggunakan aturan perkalian khusus. Nah, jadi beginilah salah satu cara memanfaatkan tabel kontingensi atau tabel kontingensi ini ya dalam menghitung nilai probabilitas kemudian. Jadi saya pikir cukup materi kita tentang probabilitas sampai di sini. Semoga bermanfaat dan silakan Anda membaca buku literatur reviewnya. Terima kasih.